Kita lihat, oh kok dia nggak kayak anak pada umumnya sih. Biasanya anak usia segini udah mulai ngomong ya. Biasanya anak usia segini tuh nggak main cuman tarik-tarik doang atau nunjuk. Dia udah bilang, mama minta, mama susu, udah bener gitu. Kok yang ini enggak gitu. Selamat datang di podcast Halo Bunda. Senang sekali saya bisa menemani para bunda di podcast kali ini, karena kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memberikan stimulus terbaik terkhusus untuk anak yang mengalami speech delay. Kali ini gak kalah spesial, bintang tamu kita bersama Kak Wartin Ambarsari, salah satu terapis wicara yang ada di Jakarta. Iya. Oke, selamat datang Kak Wartin. Selamat datang. Oke, Kak Wartin sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Aktivitas sekarang gimana nih? Sekarang nih kesibukannya nih lagi aktif jadi terapis wicara di salah satu rumah sakit di Jakarta ya. Oke. Kesibukannya itu dari Senin sampai Sabtu. Tuh. Padat ya. Nah, Kak Wartin kan terapis nih, terkhusus terapis wicara. Pasti kan banyak menangani anak yang mengalami speech delay. Mau denger cerita dong Kak, pengalaman Kak Wartin nih selama mendampingi anak yang mengalami speech delay. Pengalaman selama mendampingi anak speech delay ya. Sebenarnya kalau saya menemui anak itu udah banyak macamnya ya. Mulai dari yang speech delay, emang speech delay aja, mulai dari yang anak memang berkebutuhan khusus segala macem. Banyak sih tantangannya pagi awal ketemu nih. Oh ternyata memang setiap anak itu beda-beda gitu ya. Ada yang dia itu speech delay murni, emang ada yang ada bawaan karena dia mempunyai permasalahan tersendiri kayak gitu. Bermacam-macam anak yang ditangani sama Kak Wartin. Iya banyak. Nah sebenarnya nih Kak, terapi itu ada apa aja sih? Mungkin penjelasan secara umum dulu kali ya, baru nanti masuk ke jenis-jenis terapi. Silakan Kak Wartin. Oke. Terapi secara umum khusus untuk terapi wicara atau terapi wicara pada umumnya nih? Terapi wicara pada umumnya ya. Kita terapis ini menangani masalah anak-anak. Bukan hanya anak-anak sih sebenarnya. Secara umum nanganin orang yang punya masalah dalam gangguan komunikasi, bicara, bahasa, irama kelancaran, menelan, seperti itu. Secara umumnya itu perihal 5 hal tersebut tuh yang kita lakukan terapisnya di situ. Oke. Kemudian kalau untuk anak-anak nih Kak, kira-kira anak usia berapa sih udah mulai diberikan terapi? Anak usia berapa ya? Sebenarnya anak usia berapa itu tergantung ya. Tergantung dari setiap anak itu kan, setiap umur itu punya tahap perkembangannya tersendiri tuh. Setiap 1 tahun, setiap 2 tahun, 3 tahun dia harusnya udah bisa apa, kayak gitu. Setiap anak itu dikatakan terlambat atau tidak, itu kalau tidak sesuai dengan perkembangan normal pada umumnya, kayak gitu. Contohnya apa nih Kak? Mungkin apa aja sih faktor yang menyebabkan anak itu terlambat bicara? Faktor yang menyebabkan anak terlambat bicara ya. Faktornya itu ada banyak. Salah satunya emang mungkin anak itu gangguan pendengaran. Tuh bisa kan? Anak itu emang anak berkebutuhan khusus. Terus anak itu emang kurang stimulusnya, seperti itu. Ketika anak masuk ruangan, biasanya anak tuh nggak langsung yang mau kita nurutin kita tuh nggak. Iya. Ada dramanya dulu kadang ya. Ada yang nangis lah, ada yang nggak mau masuk ruangan lah. Nah itu bisa tuh mungkin 5 menit di awal atau 10 menit di awal kita pendekatan dulu. Ya, nenangin dulu ini. Tapi kalau anaknya kooperatif nih, enak langsung langsung aja. Tapi kalau misalkan dia emang, biasanya anak-anak kan gitu ya, mut-mutan ya. Iya, kita pendekatan dulu mungkin 5 menit cukup. Kita lakukan terapi. Saya kasih contoh terapi untuk anak mungkin yang speech delay aja ya. Speech delay. Tapi ini anaknya nggak punya permasalahan lain, maksudnya yang lainnya bagus. Ini nggak punya penyakit bawaan. Nggak punya penyakit bawaan, maksudnya nggak ada, bukan anak berkebutuhan khusus, cuman karena speech delay doang nih. Kita ajak main. Anak-anak itu kan dunianya bermain ya. Betul. Nah dari permainan itulah mereka belajar. Nah biasanya kita ajak main, tapi di dalam permainan itu selalu ada pembelajaran gitu.
kita dari permainan, contoh mungkin main puzzle, contoh ya, puzzle anak-anak kan suka tuh. Oke, kita bermain puzzle misalkan. Bermain puzzle itu bukan hanya sekedar main doang, enggak. Kita minta dia untuk menamai, terus menamai misalkan itu puzzle hewan, kita menamai hewannya. Terus kita bisa juga minta dia untuk menirukan, Dek, ini apa ya, hewan apa ya, gitu. Dari situ kita bisa tuh, oh sapi ya, gimana ya suaranya, kita tanya suaranya. Oh, dia ternyata bisa nih menggabungkan suara sama hewannya, dia tahu nih, oke, good. Abis itu kita juga bisa nih acting bermain. Dek, sapinya naik mobil semisal gitu kan, mobil balap. Kita ajarin konsep di situ. Oh, kita kasih tahu ini mobil, ini sapi, terus naik mobil tuh juga bisa kan. Terus ajak dia storytelling. Dia sapinya mau dibawa kemana ya? Kadang-kadang anak-anak nih udah mulai jalan-jalan. Oh iya, jalan-jalan kemana? Kita tanyain aja terus biar dia berkembang gitu. Itu salah satu. Kan soalnya anak-anak tuh suka ya main ya. Nah, daripada dia main gadget, kalau gadget itu kan cuma nonton ya, lebih baik mainan kayak gitu aja, nggak apa-apa. Dan main tuh bukan hanya sekedar main ya, harus ada pembelajaran di situnya kayak gitu. Oke. Dan itu harus diulang di rumah juga. Iya, jangan ngandelin juga di tempat terapis karena kita cuma sebentar. Peran terbesarnya tuh ada di lingkungannya gitu. Mau itu pengasuhnya, orang tua, kakek, nenek, semua harus pada aktif semua gitu. Kadang kalau misalnya anaknya emang kooperatif gitu kan, ketika terapis itu menyambutnya gitu kan, kadang ada yang takut, anak ada yang takut, ada yang menerima sambutan dari terapisnya gitu. Nah, gimana kalau misalnya tuh anaknya udah takut duluan tuh Kak, itu gimana nge-treatmentnya? Udah takut duluan ya masuk ruang terapi ya? Iya. Ini yang pertama atau enggak nih? Pertama kali kayaknya. Mungkin pertama ya. Kalau pertama kali oke lah, kita ajak dulu ke ruangan, kita iming-imingin apa yang dia mau. Yuk mau jajan, nggak apa-apa, yang penting kita pendekatan dulu, buat dia ngerasa nyaman sama kita ya. Kalau kita mulai terapi tapi dia nggak mau sama kita, nggak masuk nanti gitu kan, sama juga bohong kan. Mungkin pertemuan pertama, kedua dia masih nangis kayak gitu, tapi nggak apa-apa dia nangis di dalam ruangan kita, nggak apa-apa, kita temenin. Emang anak tuh butuh adaptasi, pendekatan biar dia tahu, oh di ruangan tuh aku nggak diapa-apain kok, justru malah dikasih mainan, kenapa kau harus nangis gitu. Nggak apa-apa, ajak aja masuk. Nanti kalau misalkan dia masih nangis, ya udah, mungkin pertemuan pertama full nangis ya, mungkin pertemuan kedua tetap kalau mau nangis boleh tapi di dalam yang gitu. Jadi biar dia tahu di dalam juga nggak diapa-apain, kenapa harus nangis gitu. Oke. Berarti gimana effort dari terapis ini untuk menarik perhatian si anak ya? Pendekatannya ya. Oke. Pendekatan yang bermacam-macam tentunya ya, karena ya anaknya juga macam-macam. Gitu. Nah, kalau misalnya nih Kak, anak yang mengalami speech delay, kemudian mungkin ya sekitar umur 3-4 tahun kali ya, usia-usia anak yang mau sekolah gitu. Nah, gimana tuh cara ngatasinnya supaya ketika mungkin ibu ayahnya berharap ketika si anak ini masuk sekolah dia sudah siap gitu ya, udah mungkin bisa ngomong gitu kan, bisa bersosialisasi juga dengan teman-teman dan lain sebagainya. Nah, gimana tuh cara ngatasin anak yang mengalami speech delay ketika mau sekolah? Ketika mau sekolah ya, sekolah SD mungkin ya, atau TK mungkin. Ya. Pertama kita cari tahu dulu nih, anak kita punya permasalahan lain enggak ya selain emang speech delay doang. Kalau semisal emang dia anak berkebutuhan khusus dengan IQ yang sekian, mungkin ditaruh di sekolah yang bisa memenuhi kebutuhannya dia gitu ya. Tapi kalau emang anak saya enggak kok, maksudnya enggak ada, IQ-nya normal kok, IQ-nya bagus, memang dia speech delay doang nih. Oh, di rumah kita cari tahu gimana sih pola seorang tuanya, suka diajak ngomong enggak, apa anaknya dicuekin doang, hingga akhirnya anaknya kalau keluar rumah atau ketemu lingkungan baru dia enggak berani, takut atau gimana. Kalau emang orang tua itu siap untuk nganter anaknya
ke lingkungan, ke sekolah, ke tempat tetangga segala macem. Orang tua harus membiasakan sih emang. Maksudnya dibiasakan ketemu orang-orang, terus di rumah tuh ya nggak didemin doang gitu. Jangan, orang tua tuh jangan berpikir kayak gini, ya udah di rumah nanti pas mau sekolah pintarnya di sekolah. Jangan kayak gitu, jangan. Jadi emang kalau dia siap untuk sekolah nih ya, emang harus persiapan nih. Oke, anakku minimal sosialisasinya dulu, adaptasi sama lingkungan barunya oke. Terus sosialisasi sama teman sebayanya mau. Jadi mungkin dari kecil udah dibiasain datang ke tempat-tempat lain, tempat saudara atau segala macem. Terus di tempat saudara itu atau di tempat temennya diajak untuk main bareng segala macem. Nah dari situ anak belajar adaptasi di tempat baru, belajar untuk komunikasi dengan orang lain gitu. Jadi itu sangat penting sih menurut saya ya, karena kalau anak udah belum bisa adaptasi dengan tempat baru nih, akan sulit emang dia menerima pembelajaran di situ. Tapi kalau emang dia udah dilatih dari kecil adaptasi dengan tempat baru, sosialisasi dengan orang baru, nah insya Allah untuk sekolahnya sih karena dia muda gampang gitu. Oke. Tuh. Nah, selama Kak Wartin memberikan terapi nih Kak untuk anak-anak yang mengalami speech delay ya, terapi wicara itu paling lama harus dilakukan berapa lama? Apakah misalnya 6 bulan, 3 bulan, atau minimal setahun? Gitu, lamanya terapi. Betul. Maksudnya itu. Itu juga tergantung ya. Kita nggak bisa bilang, setelah 6 bulan sekian dia bisa selesai dari terapi, setelah 1 tahun atau setelah berapa bulan kemudian dia bisa sembuh atau bisa normal kayak anak pada umumnya. Enggak, kita nggak bisa bilang kayak gitu. Karena setiap anak itu tergantung permasalahannya ya. Faktor penyebabnya itu bisa karena dia gangguan pendengaran segala macam. Jadi perlu kita tahu dulu nih anak ini punya masalah apa. Kalau emang dia punya masalah di gangguan pendengaran, berarti kita bawa dia ke THT segala macam untuk tes segala macam. Kalau gangguan pendengaran kan kita butuh alat bantu dengar nih. Udah pakai alat bantu dengar, anak juga butuh adaptasi kan, butuh terapinya juga gitu. Terus itu juga tergantung dari dukungan orang tua juga. Dia dibawa ke terapi, tapi di rumah nggak dilakuin semua yang yang harusnya dilakukan terapinya. Jadi cuma ngandelin di terapis doang itu nggak bisa berjalan kayak gitu. Jadi emang harus ada lingkungan tuh harus mendukung orang tua. Jadi kalau semisal di terapis diajarin begini, di rumah tuh juga harus gitu. Oke. Biasanya paling lama untuk 1 kali terapi itu waktunya berapa lama sih Kak? 1 kali terapi wicara durasi dalam 1 kali pertemuan. Betul. Kalau untuk datang ke saya sih biasanya 30-40 atau sejaman tuh udah cukup sih sebenarnya ya. Itu sebenarnya cuma sebentar kan itu. Nah, iya peran terbesar tuh sebenarnya di rumah orang tua atau siapapun yang ada di dekat anak itu, mau itu neneknya, pengasuh atau siapa. Peran terbesar itu kuncinya dari situ. Kita sebagai terapis mungkin kita ngasih tahu nih, langkah-langkahnya gini, apa yang harus dilakukan tuh begini. Nanti di rumah tuh dikerjain gitu. Kalau cuma ngandelin doang di terapis tapi di rumah nggak dilatih, nggak diasah, tuh sia-sia juga gitu. Jadi butuh dukungan keluarga. Nah, biasanya anak yang mengalami speech delay itu karena kondisi lingkungannya tuh kayak apa sih gitu? Kondisi lingkungan anak speech delay, faktornya kan bisa karena lingkungannya ya. Mungkin di lingkungan orang-orang yang suka main gadget, bukan gadget, maksudnya screen time-nya terlalu banyak. Nah, screen time yang terlalu banyak, anak jadi ikutan screen time terlalu banyak, itu bisa salah satu penyebabnya. Gitu. Terus kurangnya stimulus, anak didemin aja, nggak diajak ngobrol, nggak diajak untuk mengenal sesuatu. Nah itu anak jadi nggak belajar, jadi dia nggak tahu gitu, perkembangannya jadi terhambat. Karena kurang diajak ngobrol lah ya. Kurang stimulus. Kurang stimulusnya. Nah biasanya nih kalau misalnya anak yang mau menjalani terapi ada di screening dulu nggak sih kayak gitu? Screeningnya berupa apa? Kalau kita screening tuh biasanya kita lihat dulu nih anak
ini kita nggak terapi ya, kita lihat dulu nih anak nih, dia yang keseharian tuh kayak gimana sih, sesuai nggak sih sama anak-anak seusia dia, mau bahasanya, mau tingkah lakunya segala macam. Kita lihat dulu cara dia bermain, cara dia bersosialisasi, cara dia ngomong, pakai gestur atau enggak, atau minta sesuatu ngomong atau cuma narik-narik doang nih. Terus kita lihat, oh kok dia nggak kayak anak pada umumnya sih. Biasanya anak usia segini udah mulai ngomong ya. Biasanya anak usia segini tuh nggak main cuma tarik-tarik doang atau nunjuk, dia udah bilang mama minta, mama susu, udah gitu. Kok yang ini enggak gitu. Nah itu bisa jadi salah satu tanda tanya nih. Ini kenapa nih, perlu perlu waspada nih gitu. Oke. Terus kalau misalnya anak usia 2 tahun misalnya, itu dia nggak mau, kalau misalnya mau makan, mau minum, itu dia nggak bilang gitu. Tapi mungkin pakai gerakan tangan aja, misalnya nunjuk gelas atau nunjuk piring misalnya gitu, atau nunjuk makanan. Terus kemudian kalau ditanya itu dia kadang nggak respon, diem aja. Itu termasuk terlambat bicara nggak sih, Kak? 2 tahun pas ya? 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih ya. Tapi dia udah ada kata? Belum. Maksudnya udah ada ngomong satu kata? Belum sama sekali. Oh, 2 tahun itu umumnya anak umur 2 tahun sampai 3 tahun itu dia udah mulai 2 kata. Oh, minimal mama, 2 kata. Mama minum, mama mau, minimal itu, atau 1 kata. Nah, karena emang lagi perkembangannya itu ya. Minimal anak usia 2 tahun tuh udah bisa ngomong, nggak main verbal doang, nggak main tarik-tarik, tunjuk-tunjuk gitu. Dia biasanya udah mulai mengenal, udah mulai menamai anak umur 2 tahun tuh. Kalau usia segitu dia belum bisa, belum mau, nah itu perlu diwaspadai tuh. Ini kenapa kok belum mau? Kalau dia usia 2 tahun belum mau ngomong nih, kita bawa ke dokter anak. Kita cek ada masalah nggak di pendengarannya. Kalau semisal ada, berarti dia butuh alat bantu dengar nih. Kalau dia misalkan pendengarannya normal tapi dia masih belum mau ngomong, stimulusnya mungkin kurang nih, atau EQ-nya gimana. Tapi kalau udah belum bisa dia gitu. Stimulusnya mungkin kurang. Tergantung sih kayak gitu. Berarti balik lagi ke bagaimana interaksi antara anak dengan orang tuanya gitu ya, Kak. Nah kalau misalnya nih Kak, ada lagi kasus misal anak ini bukan ditinggal sih, ibu bapaknya kerja mungkin ya, kemudian dititipkan ke kakek neneknya gitu. Nah si anak ini mengalami speech delay, gimana cara ngatasinnya tuh? Si anak yang dititipkan oleh orang tuanya ke kakeknya, terus dia ngalamin speech delay ya, karena kebanyakan screen time. Bisa jadi. Kita lihat dulu nih faktornya. Di tempat nenek sama kakeknya dia diapain sih pola asuhnya, atau dibiarin doang, ditinggal sama handphone. Misalkan orang tuanya kerja, kakek neneknya ngasih handphone doang, atau terlalu dimanjain ya. Biasanya kakek nenek tuh manjain ya, apa-apa diturutin. Baru nunjuk, belum ngomong udah dikasih. Anak belum mau makan atau apa udah langsung dikasih. Jadi dia nggak banyak minta, nggak banyak apa, karena semuanya itu udah langsung dikasih, dipenuhin kayak gitu. Jadi nggak perlu bilang orang aku udah dapat semuanya. Gitu nanti ya? dia punya mindset kayak gitu, kenapa aku harus bilang, nggak bilang aja aku dikasih kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kita perlu ngobrol sama kakek neneknya. Kayak nek, kalau si adik mau minta sesuatu, nunjuk, jangan langsung dikasih, minta dia untuk ngomong, minimal ada usahanya gitu. Kita lihat dari usahanya si anak nih. Dia bilang tuh iya apa? Minta itu. Oke, bilang dulu dong apa. Nah, jadi kita minimal anak tuh harus mau usaha ya, usaha ngomong, jangan dimanjain. Belum ngomong langsung dikasih, itu jangan kayak gitu. Salah satu latihan orang motor tuh contohnya di rumah yang bisa kita praktekkan sikat gigi tuh. Sikat gigi tuh bagus sebenarnya ya. Jadi sikat gigi tuh selain bagus untuk jaga kebersihan gigi, dia bagus untuk stimulasi orang motor. Tapi biasanya anak-anak nggak suka kadang ya, nggak suka disikat ya. Makanya kita ngajarnya juga pelan-pelan. Contoh kita sikat gigi deket anak, sampai anak ajarin gini loh deh sikat gigi gitu. Kita kasih arahan pelan-pelan, terus kita ajarin gitu. Biar dia tahu sikat gigi itu bukan suatu hal yang mengerikan. Orang tua juga melakukan, kamu juga bisa gitu. Oke.
Kemudian tadi nih Kak, misalnya anaknya mau makan, cuma dia belum bisa ngomong, ya kan, belum bisa bilang aku mau makan gitu. Sedangkan misal kita sebagai orang tua ini kan kudu bersabar ya, pancing dia supaya dia mau bilang gitu. Nah itu berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya si bunda atau ayah ini bersabar gitu, mancing dia untuk ngomong? Apakah 15 menit atau 5 menit gitu? Atau emang ya udahlah kalau misalnya dia belum mau ngomong juga langsung kasih aja makanan atau minuman atau apapun yang dia mau? Pertama kita tunggu dulu nih berapa menit. Kok dia masih belum mau makan ya? Itu kita deket sama dia makan deket dia gitu ya. Siapa tahu dia kepengen kayak gitu kan. Tapi kalau dia masih belum mau nih, tetap kita harus kasih sih, tapi ya jangan terlalu dipaksa, nanti dia takutnya trauma juga gitu. Karena pada dasarnya anak kalau lapar tuh pasti cari makan juga sih. Makanya kalau mau ngasih makan anak, jangan dikasih susu dulu ya. Kalau dikasih susu dulu, nanti dia kenyang, males makannya gitu. Jadi susu tuh mungkin bisa terakhir setelah makan ya. Karena kalau anak udah ngerasa kenyang karena susu, dia jadi males makan nasinya. Aku udah kenyang jadinya, kan kebanyakan orang tua gitu ya, dikasih susu dulu habis itu makan. Padahal kalau dikasih susu dulu dia udah gak kenyang, dia jadi males makannya gitu. Oke. Jadinya ketertarikan akan makan itu menjadi berkurang ya kalau misalnya udah dikasih susu. Iya. Tapi biasanya kalau anak emang dia lapar banget, nggak butuh waktu lama sih, juga emang mau makan gitu. Kalau misalnya anak itu tantrum, itu termasuk bagian dari anak males ngomong atau emang nggak mau ngomong atau nggak bisa ngomong, atau dia termasuk keterlambatan bicara? Anak yang tantrum, biasanya kalau anak yang tantrum bisa jadi karena ekspresi dia mau ngomong nih, tapi dia nggak bisa karena dia belum bisa menyampaikan apa yang mau dia utarakan. Biasanya anak tantrum. Kayak gitu. Kayak misalkan ini kenapa sih anak kok tantrum gak jelas? Karena kadang-kadang orang bilang gitu ya. Iya. Nggak diapa-apain kok tiba-tiba marah. Sebenarnya ada sesuatu di dia, tapi kitanya nggak tahu karena dia belum mau bisa mengungkapkannya. Rata-rata anak tantrum kayak gitu. Kayak gitu kita harus cari tahu juga sih apa sih penyebab dia tantrum. Kalau kita data, jangan marah kalau kamu mau itu, bilang dong, bilangnya kayak gini. Ma, aku mau itu, bilang. Kalau misalkan nih, kadang kan kakak adik rebutan mainan gitu ya. Kakaknya main ambil aja nih, kita misalnya nggak lihat tuh, tahu-tahu adiknya ngambek aja tuh di bawah guling-guling, kan marah kan sebenarnya dia sama kakaknya kan. Kita nggak ngerti kalau dia marah, tahu-tahu dia tantrum aja nih, mukul-mukul kayak ngambek kayak gitu. Nah itu sebenarnya karena dia tuh sebenarnya kesel sama kakaknya, cuman dia nggak ngutarain. Jadi dia mengekspresikannya tuh lewat tindakan kayak gitu. Jadi kita kasih arahan sih di situ, Dek, kalau marah jangan gitu, bilang sama kakak abang jangan ini punya aku gitu. Biasanya anak-anak marah karena dia nggak bisa ngungkapin gitu apa yang mau dia utarakan. Berarti kalau marah sebaiknya bilang ya untuk orang dewasa. Iya, harusnya bilang. Kalau misalnya marah dengan tindakan berarti itu sama seperti anak kecil. Iya, karena anak kecil kan dia marah kayak anak bayi nih. Dia kan nangis karena dia belum bisa ngomong. Dia mau minta minum, mau ganti popok, gatel, risih, digigit, dia kan nggak bisa ngomong ya. Jadi caranya dia mengekspresikannya dengan nangis gitu. Jadi kita orang tua harus ngerti ini kenapa nangis, pasti ada faktornya nih, entah posisinya yang nggak nyaman, popoknya yang penuh atau gimana. Kalau anak bayi nangis, nah harusnya yang anak-anak yang udah mulai 3 tahun ke atas tuh dia bisa ngomong harusnya. Jadi nggak perlu yang namanya nangis atau tantrum harusnya. Jadi kita arahin, Adek, kalau mau minta sesuatu nggak gini, nggak nangis, minta, nanti kalau minta pasti dikasih, nggak pakai tantrum gitu. Selalu kita kasih masukan kayak gitu. Oke. Nah kalau misalnya balik lagi nih ke anak yang menjalani terapi, berapa tahapan sih Kak gitu sampai dia tuh, ini khusus ini ya, anak keterlambatan bicara ya. Berapa tahapan yang harus dilewati sampai si anak ini bisa ngomong seperti teman-teman lainnya? Tahapannya, pertama kita cari tahu dulu dia udah nyampe mana. Misalkan dia usia 3 tahun, tapi dia baru ngomong 1 kata. Misalkan
kok dia baru ngomong satu kata sih, biasanya 3 mau ke 4 kan dia ngomongnya udah col-col banget ya, ada banyak ya, ceriwis lah ya. Oh iya, ada ceriwis banget tuh. Kita berarti ngajarinnya mulai dari ajarin, kan dia udah bisa sekata nih, kita mulai ngajarnya 2 kata misalkan ya. Jadi ketika dia minta sesuatu, kita bilang sama Dek, kalau mau minta minum jangan bilang minum, minta minum gitu. Kita udah ngajarin 2 kata. Terus Dek, buka pintu, tutup pintu pakai baju gitu. Dek, kasih papa. Terus kita nuntun dia untuk ngajarin 2 kata kayak gitu. Tutup botol, buka botol kayak gitu. Kita bisa ngajarin dia mulai dari 2 kata kayak gitu. Terus kan dia udah ngomong 1 kata tuh, ajak dia untuk storytelling, cerita. Jadi ketika dia sudah melakukan aktivitas apapun, coba kita tanyain deh, Adek tadi main sama siapa, main apa gitu. Kan dia kan tadi habis main nih, oh main sama kakak, main apa? Terus dia jawabnya bola kayak gitu. Oh main bola sama kakak, iya gitu. Maksudnya ajak dia untuk banyak ngeluarin kata. Tanya, memberikan banyak pertanyaan sih gitu, atas apa yang telah dilakukan ya, itu bagus tuh. Nah kemudian nih Kak, kalau misalnya kebiasaan membaca, atau tadi kan kakak udah nyebutin nih bercerita adalah salah satu stimulus gitu kan ya. Kalau misalnya bernyanyi terus dengerin dongeng, itu termasuk gak sih? Bernyanyi, dengerin dongeng itu juga bagus. Nah bernyanyi itu bagus tuh untuk menstimulus juga. Biasanya anak-anak itu kan cenderung lebih suka sesuatu yang menghibur, bersuara, berirama. Itu bagus tuh untuk menstimulus juga, ajak anak untuk nyanyi gitu. Terus mendongeng juga bagus. Kita dongengin anak nih. Nanti dari mendongeng itu kan anak masuk tuh input, cerita segala macam. Dari situ kita tanya juga, Dek, ini tadi ceritanya kenapa? Misalkan kancilnya kenapa? Iya, dia mau kemana ya? Gitu. Terus kalau dia nanti udah bisa, itu bagus tuh kayak gitu. Maksudnya bisa jawab yang kita ininya. Pertama kita kasih tahu dulu cerita-ceritanya, habis itu kita tanya lagi, tuh bagus. Nah kalau misalnya dongeng dan nyanyinya itu dari gadget Kak itu itu masih diperbolehkan atau ada batasan yang harus diperhatikan atau kayak gimana Kak? Dari gadget ya. Sebelum kita lanjut ke podcast, kita simak dulu nih jawaban dari pertanyaan Bunda Generos. Pertanyaannya, apakah Generos bisa menghasilkan bakteri di dalam perut anak? Jawabannya, di dalam tubuh manusia memang terdapat banyak bakteri yang terdiri dari bakteri baik dan bakteri jahat. Disebut dengan bakteri baik karena jenis bakteri tersebut mempunyai peran penting dalam proses pencernaan serta penyerapan zat gizi pada tubuh anak. Sedangkan bakteri jahat adalah bakteri yang lebih banyak didapatkan dari luar tubuh. Umumnya, bakteri terdapat pada bagian kulit, sistem pencernaan, dan bagian tubuh lainnya. Namun, sebagian besar hidup di dalam saluran pencernaan manusia. Karena Generos mengandung probiotik yang apabila diberikan dalam jumlah yang cukup sesuai dosis di dalam tubuh akan bisa memberikan manfaat untuk kesehatan. Terus kesehatan anak ya Bun. Nyanyi dan dongeng dari gadget ya. Iya. Nyanyi dan dongeng dari gadget itu screen time-nya sih yang saya kurang sarankan ya. Karena anak-anak usia 0 sampai 2 tahun itu kalau bisa 0 screen time. 0 screen time dulu ya. Jadi emang nggak disarankan untuk bermain gadget kecuali video call. Misalkan dengan kakeknya, neneknya yang jauh di sana, itu 0 sampai 2 tahun tuh boleh kalau video call aja. Tapi kalau untuk main screen time kayak gitu enggak dianjurkan. Terus 2 sampai 3 tahun itu 30 menit. Itu juga dengan pengawasan orang tua ya. Terus 3 sampai 4 tahun itu 1 jam. Terus 5 ke atas 5 tahunan gitu, 4 sampai 5 tahun itu 60 sampai 90 menit dan itu harus pengawasan orang tua juga ya. Kalau kita mau ngajarin nyanyi nih, kan kebanyakan emang orang tua tuh
Lu cari lagunya di YouTube, cari lagu Iya, di iya. YouTube. Nggak apa-apa cari lagu di YouTube, tapi usahain untuk anak 0 sampai 2 tahun lagunya aja. Jadi HP-nya mungkin disimpan atau apa namanya? Ditaruh di tempat yang ini. Jadi kita lebih fokus ke lagunya bukan nontonnya ya. Oke. Karena kebanyakan anak-anak yang sering kadang saya lihat nih, iya setel lagunya yang nyanyi tapi dianya diem ngeliatin Iya, gambarnya kayak gitu kan. Itu yang kurang disarankan. Tuh. Oh. Terus kalau bisa, karena kita nih tinggal di Indonesia ya, kalau emang kita mau ngajarin anak bahasa Indonesia, kita usahain cari lagu-lagunya bahasa Indonesia dulu gitu. Jadi anak itu biar ngerti, Mengenal gitu, bahasa sehari-hari ya. Anak itu harus punya ibu bahasa ya kalau istilahnya ya, harus punya satu bahasa dulu gitu, biar dia nggak jadi bilingualis, bingung kayak gitu nggak. Nah, kalau kita ambil kasus lagi nih Kak, ada anak yang usianya itu kurang lebih 2 tahun, 2 sampai 3 tahun kali ya. Nah, dia itu masih membeo, maksudnya itu masih mengulang-ulang apa yang didengar kayak gitu. Itu sebenarnya baik atau enggak sih? Selalu atau enggak itu? Selalu misalnya. Setiap ucapan yang dia dengar selalu dibeo. Tapi dia punya makna nggak? Maksudnya selain membeo nih, kadang ada dia mengungkapkan pendapat, misalkan dia meminta minum, dia bilang, atau cuma beo doang yang keluar dari mulutnya. Beo doang nggak? Beo doang ya. Nah itu perlu kita cari tahu juga nih. Mungkin kita bawa nih ke dokter anak, kita cari tahu permasalahannya. Dia udah bisa ngomong tapi ngomongnya beo doang kan, nggak ada kata yang bermakna kan dari mulutnya. Contohnya minta apapun dia nggak ada ngomong kan, cuman ngomong beo doang. Itu perlu dicari tahu nih. Kita bawa ke dokter anak mungkin, terus ke dokter rehab biar tahu anaknya ternyata punya masalah ini, mungkin autisme atau apa, biar kita tahu nih, biar jelas. Karena pada umumnya anak umur 3 tahun ya tadi ya. Iya. 3 tahun itu dia harusnya udah mulai bisa kalimat sederhana, mau minum, minta jajan, minta makan itu harusnya udah bisa ya untuk 3 tahun ya. Kalau dia 3 tahun satu kata pun nggak ada yang bermakna, cuman beo doang yang ada diucapkan sama dia, itu perlu kita tanda tanya nih. Ini anakku paham nggak 3 tahun, dia ngomong doang beo tapi ini ada maknanya nggak nih ya gitu. Berarti itu berpengaruh sama bahasa reseptifnya ya? Ya, pemahamannya gitu. Berarti dia ngomong kan berarti nggak ngerti ya kalau dia beo. Dia cuman ngomong karena dia mendengarkan sesuatu kan. Kalau dia ngungkapin sesuatu, misalkan minta makan, minta minum juga dia nggak ngomong, cuman nunjuk narik atau gimana, berarti perlu ditanyakan, kok 3 tahun kok nggak ngerti ya gitu. Padahal dia bisa ngomong tapi kok dia nggak ngerti. Misalkan instruksi juga dia nggak mau nih. Dek, tutup pintunya dek sini, kok dia nggak mau ya kayak gitu. Itu perlu ditanyakan nih, ada masalah apa sih gitu. Kalau misalnya mendapat kalimat instruksi misalnya dari orang tuanya, terus si anak ini malah membeo, nggak ngikutin apa ya? Nggak ngikutin perintah. Iya, nggak ngikutin perintah. Itu juga termasuk hal yang perlu diwaspadai. Iya, perlu diwaspadai untuk anak usia 3 tahun ya. Karena minimal 3 tahun tuh nunjuk tuh harus sudah bisa ya. Misalkan, dek, bola mana? Atau papa mana? Kalau dia mau nunjuk, itu udah berarti dia paham nih mana papanya. Dek, kakek yang mana? Minimal 3 tahun mah udah bisa, harusnya itu 2 tahun tuh udah lumayan ya, 2 ke 3 tuh udah bisa. Kalau dia kayak gitu aja nggak bisa, nah perlu kita pertanyakan nih, dia berarti nggak paham mungkin gitu. Nah kalau misalnya lagi nih Kak, misalnya baby talk pada anak. Apa? Baby talk. Kayak ini, biasanya nih sering kali kalau misalnya bahasa bayi kalau makan mama, mamam ya, mam atau apapun itu lah. Terus kalau misalnya minum, mim gitu ya, mimi kayak gitu. Itu sebenarnya baik atau enggak sih Kak? Dan atau ternyata itu hal yang kalau bisa diminimalisir atau dibatasin atau bahkan nggak diulang? Baby talk itu ya? Iya. Lebih baik gak diulang. Enggak. Jadi kita ngasih tahu bahasa ke anak itu dari awal tuh emang harus bener bahasanya. Misalkan kita mau ngajarin adik mau minta minum susu, walaupun si adik atau si bayi ngomongnya cucu, tapi kita tetap jangan ngebahasainnya ikut kayak gitu. Gitu. Mungkin
adiknya bilang cucu karena memang pembentukan artikulasinya belum nyampe di Belum lancar. S ya. Tapi kita tetap ngebahasainnya susu karena emang yang bener tuh susu. Kalau kita ngebahasainnya salah, nanti sampai usia dewasa dia pemahamannya salah. Ini cucu. Karena dari kecil mama bilang ini cucu. Jadi dia taunya cucu misalkan ya pada konsep susu nih. Dan dia nggak bakal membenarkan bahwa ini namanya cucu bukan susu karena emang dari kecil input yang dia tahu adalah ini cucu gitu. Jadi jangan, kalau saran saya sih lebih baik dari kecil kita ngasih tahu bahasanya yang benar. Tapi kalau adapun anak belum lancar ngikutin susu atau minum belum dilancarkan gitu, nggak apa-apa, memang pembentukan artikulasinya dia memang belum sempurna gitu. Berarti walaupun anak ini penyebutannya ya itu ya mimi, susu, tapi ketika orang tua yang ngobrol itu ya tidak mengiyakan apa Iya. yang dia bahasakan. Tetap gitu kita ya. benerin gitu. Kita kasih tahu ini loh deh yang bener tuh kayak mana gitu. Anak yang speech delay-nya itu karena ADHD ya, atau autisme, atau anak yang mengalami speech delay itu ya tidak karena faktor penyakit bawaan. Nah, itu apakah ada perbedaan dalam pemberian terapinya? Bukan karena bawaan, Ada yang dapatan. ya. Bahkan kayak hasil trauma gitu ya. Oh, ada tuh, Kak. Enggak, saya nanya makanya yang Mbak maksud. Nggak, misalnya gini, Kak, speech delay itu kan ada yang karena faktor bawaan ya, karena bawaan penyakit gitu. Terus ada yang tidak bawaan, tidak bawaan penyakit. Nah, apa sih, Kak, perbedaan pemberian terapinya gitu? Perbedaan pemberian terapinya untuk anak yang bawaan sama yang nggak bawaan ya. Kita lihat dulu nih anak nih, semisal mungkin dia di usia berapa tahun nih ya, 3 tahun, 4 tahun dia udah bisa ngomong. Terus tiba-tiba hilang kayak gitu. Kita cari tahu ini faktornya karena apa, entah karena psikologinya kah atau gimana. Kalau emang karena psikologinya, kita bawa ke ahlinya. Ya kan, kalau semisal dia dulu udah pernah ya, kita cari dulu sumbernya, kenapa sih yang tadinya bisa ngomong, tiba-tiba kok hilang kayak gitu. Kalau emang ternyata tiba-tiba dia permasalahan di otak nih, dia butuh mungkin IQ-nya segini atau gimana gitu. Berarti dia memang butuh terapi. Mungkin kita butuh terapi yang intens gitu ya. Terus kita cari faktornya lagi. Saya dulu pernah ada nih pasien, dia dulu udah pernah ngomong papa, mama, udah ada satu kata. Terus satu hari itu dikasih gadget 5 jam. Pernah saya jumpai kayak gitu. Terus aku, orang tuanya cerita dulu dia pernah ngomong kok Bu, sekarang nggak mau. Kenapa? Iya, satu hari saya sibuk soalnya, akhirnya saya tinggal gadget aja gitu. Ini yang dulunya dia pernah ada kata papa, mama, tiba-tiba kok hilang. Nah ini ternyata emang salah pola asuhnya. Iya, jadi pola asuhnya mengganggu kemampuan anak ini ya, pola asuhnya menghambat gitu loh. Ini seharusnya dia lagi berkembangnya, tahu-tahu stuck karena gadget, jadinya dia malas ngomong karena semua difasilitasin, terus dia nggak diajak ngobrol, jadi stimulasinya kurang, jadi dia kembali lagi itu kayak nggak bisa ngomong, padahal tadinya udah bisa, pernah deh kayak gitu. Terus tadi ini ya sama yang bawa dari lahir ya, bawaan dari lahir. Kita lihat juga nih bawaan dari lahirnya sebabkan karena apa? Penyakit gitu. Emang penyakit neurologinya atau gimana nih? Misalkan emang anak berkebutuhan khusus, kayak semisal mungkin anak Down syndrome atau anak apa yang memang dia mempunyai masalah dalam bidang komunikasi ya. Nah itu kalau kayak gitu kita maksimalin kemampuan yang dia punya. Contoh mungkin kalau anak Down syndrome kan dia memiliki IQ juga yang berbeda-beda ya, setiap anak satu dengan yang lainnya. Jadi kita kita kejar nih. Kita nggak nuntut dia untuk bisa lebih wow gitu, nggak. Maksimalin kemampuan yang dia ada gitu. Minimal dia bisa mandiri untuk kehidupannya. Nah, kalau misalnya nih Kak, anak-anak yang mengalami speech delay kemudian
berikan terapi ini Kak, ada nggak sih asupan-asupan tertentu yang harus dikonsumsi anak kayak gitu, atau sebebas-bebasnya aja? Enggak juga sih Kak sebenarnya. Nah itu gimana tuh Kak? Asupan ya, asupan yang penting untuk anak ya. Terutama ketika si anak ini menjalani terapi wicara. Ketika anak siap untuk menjalani terapi wicara nih, asupan yang penting sebenarnya setiap anak tuh ya butuh yang namanya karbohidrat, butuh yang namanya protein, lemak, mineral, vitamin. Dia harus lengkap gitu. Kenapa? Karena usia anak-anak itu adalah masa-masa perkembangan, baik secara perkembangan fisiknya, terus pengembangan emosinya, psikologinya. Nah, untuk berkembang itu dia butuh yang namanya tenaga, butuh yang namanya asupan yang penting untuk perkembangan otaknya. Nah, itu penting tuh. Makanya anak-anak tuh kalau bisa sih gizinya gizi seimbang ya, orang tua memberikan gitu. Kalau misalnya anak yang menjalani terapi wicara nih Kak, boleh nggak sih Kak dikasih suplemen atau multivitamin tambahan gitu? Suplemen sama multivitamin tambahan ya, boleh-boleh aja sih ya, tergantung anaknya. Kalau semisal anak ini butuh, kasih. Tapi kalau misalkan anak ini mungkin punya riwayat sakit ini dan alergi ini, ya mungkin nggak boleh. Mungkin dia punya alergi di satu vitamin tertentu atau gimana, atau nggak boleh makan terlalu manis atau gimana, mungkin itu. Tapi yang namanya multivitamin itu bagus sih untuk perkembangan anak ya, dibarengi dengan stimulus yang cukup. Oke, jadi diberikan stimulasi dari dalam dan dari luar juga ya. Gitu. Oke, tadi kan kita udah ngebahas anak, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang mengalami speech delay gitu. Nah, kalau misalnya tips-tips untuk menghindarinya nih Kak gitu. Untuk menghindari supaya anak tidak speech delay ya. Betul. Yang bisa dilakukan di rumah nih, supaya anak itu bicaranya lancar, orang tua harus sering-sering ngobrol sama anaknya gitu. Hindari screen time yang tidak sesuai usianya. Misal kalau 0-2 tahun jangan, kalau usahain ya. Screen time itu bukan hanya gadget, handphone, tapi TV, pet, segala macam, pokoknya segala sesuatu yang berbau layar ya gitu. Karena usia mereka tuh bukan usia untuk cuma nonton, tapi juga untuk ngomong juga gitu. Terus sering-sering diajak cerita, dibacakan buku cerita, bernyanyi bersama gitu. Bisa itu lakukan di rumah. Oke, nah kita udah di akhir podcast nih Kak. Boleh nih Kak Wartin memberikan closing statement untuk para bunda di seluruh Indonesia. Silakan Kak Wartin. Oke, untuk para bunda seluruh Indonesia, saya mau memberikan satu pesan aja ya. Bagaimanapun keadaan anak kita yang udah lahir dunia ini dititipkan oleh Allah, keadaannya kayak gimana aja, itu wajib kita syukuri ya. Baik kelebihan dan kekurangannya itu wajib kita syukuri, karena itu semua titipan ya. Kalau emang anak kita kekurangan, ya kita maksimalin apa yang masih dia punya gitu. Karena setiap anak itu punya rezekinya masing-masing, punya caranya sendiri untuk bisa terus berkembang gitu. Jadi apapun kondisi anak kita, tetap kita support bagaimanapun keadaan mereka gitu. Jangan pernah menyerah, jangan menyalahkan anak, dan jangan menyalahkan diri sendiri. Yang penting kita selalu usaha gitu. Dah. Terima kasih Kak Martin atas waktunya, sharing-sharing tentang terapis terusus untuk anak yang mengalami speech delay. Terima kasih juga untuk para bunda. Sampai ketemu lagi di podcast Halo Bunda selanjutnya. Oke, dah.